Shalom dan selamat bertemu buat seluruh jemaat SIB Tempat Seduh. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan kepimpinan gereja di atas undangan menyampaikan firman Tuhan ini kepada kamu semua. Meskipun kita tidak dapat jumpa muka dengan muka secara fisikal karena PKP ini, tetapi saya berdoa agar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kamu semua. Jauh di mata, dekat di hati. Tema khotbah hari ini ialah membangun kerohanian jemaat dalam masa biasa dan masa kesukaran. Saudara, kerohanian yang dimaksudkan dalam tema ini ialah merangkumi iman, kasih, dan pengharapan. Masa biasa merujuk kepada masa di mana kita tiada masalah. Semuanya lancar, gembira, dan tiada rintangan. Kita ada kebebasan sepenuhnya untuk membangun kerohanian kita. Manakala masa sukar merujuk pada masa di mana kita menghadapi tekanan, rintangan, masalah, dan kesulitan. Seperti masa sekarang ini, semua orang takut terjangkit oleh virus COVID-19. Pergerakan kita terhadap kedua situasi ini kita alami dalam masa-masa tertentu dalam hidup kita, masa biasa dan masa sukar. Saudara, Kejadian 37 hingga pasal 45 memperkenalkan kepada kita seorang yang bernama Yusuf. Masa kecil hingga remaja, dia sangat selesa di rumahnya. Bapaknya sangat mengasihi dia, tetapi perjalanan hidup ini tidak selalu lancar. Masa hidup senangnya berakhir ketika saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Ismail. Selepas itu, Yusuf menjadi hamba kepada pegawai Firaun yang bernama Potifar. Ketika Potifar tidak ada di rumah, istrinya menggoda Yusuf. Yusuf dibuang ke penjara dan menjadi bantuan seumur hidup. Tetapi Tuhan tolong dia. Apakah kerohanian Yusuf hancur? Tidak. Imannya kepada Tuhan makin kuat. Kasihnya terhadap saudara-saudaranya makin besar. Dia semakin berharap kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, memiliki kuasa nomor 2 dalam seluruh kerajaan Mesir. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salah satu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ialah pertumbuhan kerohanian kita. Masa senang dan masa susah kita tetap bertumbuh. Ayat ini memberitahu kita bahwa Allah bekerja dalam setiap keadaan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Saudara, Tuhan mau supaya kita ada keinginan untuk bertumbuh seperti seorang bayi yang baru lahir. Bayi inginkan air susu yang murni. Kita pun sepatutnya selalu menginginkan makanan yang murni dan rohani. Dan makanan itu adalah firman Tuhan. Tidak ada orang yang dapat bertumbuh secara rohani tanpa makan firman Tuhan. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan mau kita bertumbuh seperti bayi yang baru lahir. Saudara, Matius 4 ayat 3-4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Saudara, waktu iblis mencoba Yesus untuk menjadikan batu itu roti, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini memberitahu kita bahwa manusia bukan hidup dengan roti, atau dalam konteks kita nasi saja, tetapi juga oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang ini firman itu telah ditulis dalam Alkitab. Kita ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Marilah kita pelajari Alkitab itu, firman Tuhan yang tertulis itu. Dan biar Roh Kudus meneranginya dan memberi kita rema supaya kita boleh hidup di dalamnya. Saudara, dalam susah dan senang kita boleh bertumbuh dalam kerohanian kita. Pertimbangkan 6 cara kita boleh bertumbuh. 1. Datanglah kepada Tuhan melalui doa setiap hari. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, kita bertumbuh apabila kita berdoa. Kita boleh minta apa saja dari Tuhan. Yang penting kita tetap tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam hidup kita. Jadi, kalau kita mau bertumbuh dalam keadaan apapun, belajar firman Tuhan dan berdoa tidak dapat dipisahkan. Berdoa. Yang kedua, baca Alkitab setiap hari. Coba habiskan baca kitab Injil Yohanes pada masa PKP ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu demikian. Benar demikian. Orang Yahudi yang menjadi percaya pada Yesus di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena orang percaya di kota Berea menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati dan rajin menyelidiki firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Makin diselidiki, makin kita menemukan kebenaran yang membuat kerohanian kita bertumbuh. Yang ketiga, berusahalah mentaati firman Tuhan dari masa ke semasa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 firman Tuhan ini berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, tugas kita ialah memegang perintah Yesus dan melakukannya. Itu tanda kita mengasihi Yesus. Siapa yang mengasihi Yesus akan dikasihi oleh Bapa di surga. Yesus pun mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Artinya kita benar-benar dapat mengalami kehadiran Kristus, pertolongannya, kekuatan Yesus dalam hidup kita. Yang keempat, bersaksilah tentang Kristus sama ada melalui percakapan dan cara hidup kita. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, kalau kita mengikut Yesus, dia akan menjadikan kita penjala manusia. Menjala manusia maksudnya membawa jiwa kepada Yesus. Kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain, dan kalau orang itu percaya, kita bawa orang itu pergi gereja untuk dia boleh bertumbuh dalam kerohaniannya. Waktu kita bersaksi, kerohanian kita pun bertumbuh. Jadi pada masa susah maupun masa senang, bantulah orang lain mengenal Yesus Kristus. Yang kelima, percayalah kepada Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan Maha tahu
Maha Kuasa, dan Maha Kasih. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang Dia tidak tahu. Dia mampu memelihara kita. Belajarlah menyerahkan kepada Tuhan semua perkara yang membuat kita khawatir dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang terakhir, nomor 6. Beri peluang kepada Roh Kudus menguasai dan memberi kuasa kepada kita dalam kehidupan seharian dan kesaksian kita. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, apabila Roh Kudus memimpin hidup kita, banyak kebaikan yang kita alami dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk bertumbuh. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan yang terbaik. Dia memampukan kita untuk saling mengampuni. Dia juga memberi kita hikmat memilih apa yang terbaik. Dia juga membantu kita menggunakan firman Allah setiap kali kita mengalami kesukaran. Roh Kudus membuat kita rela merendahkan diri. Roh Kudus membuat kita rela mengakui kesilapan, sikap suka penting diri sendiri, pikiran kotor, dan kemarahan kita yang keterlaluan terhadap orang lain. Roh Kudus membantu kita untuk menjadi ibu bapa yang baik. Dan kalau kita ibu bapa, Roh Kudus memampukan kita membimbing anak-anak berdasarkan kehendak Allah. Roh Kudus juga memimpin hati kita agar takut akan Tuhan dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Akhir sekali saudara, dalam masa senang atau sukar, jangan lupa Tuhan. Sebaliknya belajarlah bertumbuh dalam kerohanian kita dalam apa saja keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penolong kami, tempat kami bersandar. Dalam situasi apapun, kami tahu Engkau menguasai segala keadaan. Oleh itu kami yakin kami boleh bertumbuh secara rohani dalam masa senang maupun sukar. Terima kasih Bapak, terpujilah. Saya berdoa, berkatilah jemaat-Mu SIB tanpa syukur. Berkati ekonomi mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka. Berkati gereja mereka. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan mereka. Biarlah mata mereka tetap memandang kepada Engkau, memandang kepada Yesus, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.